معنى جميلا لبعة المكث فيها بالذهاب يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل المهيب الأليم يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Maura News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Kaila Aulia Tanjung dengan sejumlah info menarik. Setelah beberapa tahun adanya COVID-19, kini ibadah haji dan umrah kembali normal. Mulai dari tanggal 1 November 2021 kemarin, pemerintah Arab Saudi membuka kembali ibadah haji dan umrah bagi jamaah dari luar Arab Saudi. Baik, di sini saya sudah bersama Kak Fradela dan Kak Haira. Pagi Kak. Pagi Kak. Bagaimana tanggapan Kakak terkait ibadah haji dan umrah yang telah dibuka kembali setelah adanya COVID-19? Sebagai seorang muslim, saya pasti senang dan sangat bersyukur. Alhamdulillah banget setelah adanya pandemi kemarin yang membuat ibadah para jamaah tertunda, akhirnya sekarang bisa terlaksana kembali. Yang harusnya tahun kemarin berangkat, jadi ketunda. Sebenarnya kasihan juga sih, tapi ya mau gimana lagi ya. Namanya juga musibah. Tapi dengan kondisi sekarang, alhamdulillah banget sih pastinya. Terima kasih jawabannya Kak Fradila. Alhamdulillah banget dong kalau kayak gitu ya. Akhirnya setelah sekian lama para jamaah bisa kembali merasakan nikmatnya haji dan umroh yang kemarin tertunda. Nah, tapi pemirsa yang di rumah sekarang penasaran banget nih. Kalau boleh tahu, selama haji dan umroh itu sebenarnya ada rangkaian kegiatan apa aja sih Kak yang dilalui oleh para jamaah? Saya waktu sampai di Madinah itu langsung ambil mikot dari Bir Ali untuk berihram umroh. Waktu itu disunahin untuk mandi terlebih dahulu lalu berpakaian pakaian ihram. Nah, habis dari mikot itu, saya langsung tawaf di Masjidil Haram. Waktu itu kayaknya dari Bir Ali ke Masjidil Haram itu perjalanannya sekitar kurang lebih 4 jam. Saya tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai tawaf, saya langsung sa'i dari Sofa ke Marwah 1 kali lintasan, dan balik lagi dari Marwah ke Sofa 2-7 kali lintasan, dan terakhir berakhir di Marwah. Terus bagi perempuan itu mencabut 3 helai rambutnya. Nah, baru deh tahallul untuk umroh. Waktu itu aku datang buat berhaji pada tanggal 8 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari Tarwiyah. Di situ aku langsung memulai ihram untuk berhaji. Pada saat itu juga aku mengambil yang disunahkan, yaitu mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Lalu pada malam 9 Zulhijjah, aku berangkat ke daerah Arafah untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjahnya sampai terbenamnya matahari di hari tersebut. Setelah wukuf di Arafah, lalu aku beranjak ke Musdalifah untuk mabit. Keesokan harinya, aku menuju tempat pelemparan jumroh untuk melakukan lempar 1 jumroh. Pelemparan jumroh ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dari pagi sampai siang. Setelah itu baru deh para jamaah melakukan penyembelihan hadyu. Waktu itu sih aku cuma nitipin uang sama orang yang ada di Mina sekitar 400 atau 500 real untuk menyerahkan masalah hadyu ini. Untuk pelaksanaan penyembelihan hadyu ini sama saja selayaknya kita menyembelih kurban pada biasanya. Setelah masalah hadyu ini selesai, laki-laki diharuskan untuk menggundul rambutnya. Nah, kalau kan perempuan ya. Jadi aku cuma mengambil 3 helai rambut sama seperti waktu umroh lalu. Setelah itu aku melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Di situ aku dapat antrean yang lumayan lama. Aku datang pada tanggal 11 Zulhijjah. Yang harusnya kalau misalnya bisa tanggal 10 jadi langsung tanggal 10 gitu loh. Jadi karena gak bisa rame, jadinya tanggal 11-nya deh. Nah, setelah aku habis melakukan tawaf ini, aku langsung melakukan sa'i haji dari Sofa ke Marwah. Setelahnya, aku balik ke Mina untuk melakukan mabit pada tanggal 12, 13, dan 14 Zulhijjah. Habis melakukan mabit di Mina, aku melempar jumroh. Ada jumrah yang pertama Jumratul Ula, yang kedua Jumratul Wusta, dan yang terakhir ada Jumratul Aqobah. Yang terakhir, aku ngelakuin tawaf wada. Tawaf wada ini biasanya dilakukan ketika kita mau meninggalkan Mekah di Masjidil Haram. Baik,
Tadi adalah rangkaian kegiatan para jamaah haji dan umroh bagian tamatu. Sudah ada rekan saya Ican Nurjana yang sedang berada di SMP Islam Nazirah akan memberitahu Anda terkait ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang saya sudah bersama Kak Faisma dan Kak Meka yang akan menerangkan terkait haji. Sebelumnya, kasih tahu dong Kak terkait ibadah haji kepada para pemirsa yang sedang menonton. Haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah di Mekah pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Dengan amalan-amalan yang telah ditentukan oleh syariat, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Kewajiban haji ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga dalam Al-Qur'an ayat 97 sebagaimana firman-Nya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu. Nah, sekarang bagian kamu. Jadi, haji bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terpisah dengan umrah dalam bulan haji yang sama. Pertama, mengerjakan haji dilanjutkan dengan umrah. Yang kedua, ada haji tamatu, yaitu umrah dikerjakan lebih dulu, baru kemudian melakukan haji dalam bulan haji yang sama. Yang terakhir adalah haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan. Dalam haji, kita harus memenuhi syarat-syarat haji terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Apa aja ya? Syarat haji ada 7. Yang pertama pastinya beragama Islam. Orang tersebut telah balik, berakal, merdeka, memiliki perbekalan, dan adanya kendaraan. Jalan yang ditempuhnya aman, dan mampu untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya, ada rukun haji. Rukun haji ada 5, yaitu berihram disertai niat, lalu wukuf di Arafah. Setelah wukuf, kita tawaf di Baitullah, lalu sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan selanjutnya, halq, yaitu mencukur rambut. Lalu, kita harus melakukan kewajiban haji. Kewajiban haji ialah ihram dari mikot. Nama mikotnya Bir Ali. Lalu melempar ketiga jumrah yang dilakukan pada hari tasyrik itu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah itu mencukur rambut. Ada juga hal-hal yang disunahkan dalam haji. Yang pertama ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Kemudian talbiyah. Lalu tawaf qudum, setelah itu mabit atau bermalam di Musdalifah. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum tawaf. Lalu mabit atau bermalam di Mina, dan yang terakhir adalah tawaf wada. Selanjutnya, ada 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, serta menutup wajah dan telapak tangan bagi wanita, menyisir rambut, hukumnya makruh, mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangian, membunuh binatang buruan, melangsungkan akad nikah, bersetubuh, bercumbu dengan syahwat, atau tanpa kain pembatas. Oh iya pemirsa, jika semua larangan itu dilakukan, maka wajib membayar fidyah, kecuali melangsungkan akad nikah, maka pernikahannya tidak sah. Ihram hanya akan rusak jika melakukan persetubuhan. Jika seseorang melakukannya, dia tidak boleh meninggalkan ihram meski ihramnya tersebut telah rusak. Barang siapa yang tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus bertahalul, yaitu keluar dari aktivitas haji dan terus mengerjakan umrah. Dia harus mengqadha hajinya dan menyembelih kurban. Barang siapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya. Barang siapa meninggalkan salah satu kewajiban haji, dia harus membayar dam, yaitu denda. Barang siapa meninggalkan sunnah haji, maka tidak ada sesuatu pun yang harus dia lakukan. Terima kasih Kak Faisma dan Kak Meka atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Semoga yang disebutkan oleh kakak-kakak tadi bisa diterima oleh pemirsa ya. Alhamdulillah kita sudah tahu nih pemirsa apa saja syarat-syarat selama melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum Kak, kalau boleh tahu ini dengan Kak siapa dan Kak siapa ya? Aku Aiko. Dan aku Tabina. Jika tidak keberatan, kami dari Marwah News izin meminta waktunya sebentar ya. Di sini pemirsa yang hadir pengen tahu banget nih, sebenarnya dam dan pakaian ihram bagi laki-laki yang sering disebutkan oleh para jamaah itu apa sih Kak? Oke, saya akan menjelaskan mengenai pengertian umroh dan rukun umroh. Pengertian umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umroh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya rukun umroh. Yang pertama itu niat, kemudian tawaf. Setelah tawaf melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah sa'i kita mencukur gundul atau memendekkan rambut bagi laki-laki. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dam atau denda yang wajib dibayar. Dam atau denda yang wajib dibayar jika terjadi suatu pelanggaran. Dam yang wajib dikeluarkan dalam ihram ada 5 macam. Yang pertama, karena meninggalkan kewajiban dalam manasik haji. Urutan pertama adalah seekor domba. Jika tidak mendapatkannya, maka harus berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kembali ke tanah air. Yang kedua, dam yang wajib dibayar ketika mencukur rambut dan memakai wangian. Dam ini ada 3 pilihan, memotong seekor domba, berpuasa selama 3 hari, atau bersedekah makanan sebanyak 3 sok kepada orang miskin. Yang ketiga, dam yang wajib dibayar karena terkepung musuh. Orang yang mengalaminya harus melakukan tahalul atau keluar dari ihram dan menyembelih seekor domba. Yang keempat, dam yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. Dalam hal ini ada beberapa pilihan. Jika binatang buruan itu mirip, maka wajib mengeluarkan binatang yang semirip dengannya. Atau boleh juga membayar seharga binatang yang dibunuh. Atau boleh juga membeli makanan lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Jika binatang buruan tidak ada kemiripannya, maka wajib mengeluarkan makanan yang seharga dengannya. Atau boleh juga berpuasa setiap moodnya. Yang kelima, dam yang wajib dibayar karena bersetubuh. Urutan pertama adalah memberi seekor unta. Jika tidak ada, maka diganti dengan seekor sapi. Jika tidak ada, maka diganti dengan 7 ekor kambing. Jika tidak ada, maka boleh membayar denda seharga seekor unta, lalu dibelikan makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Jika tidak sanggup, maka harus berpuasa selama 1 hari untuk setiap moodnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan. Ketika berihram, laki-laki cukup melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian memakai sarung dan selendang putih. Jika perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, dan kain ihram perempuan disunahkan berwarna putih. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah mengetahui rangkaian kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan selama ibadah haji dan umroh berjalan. Ibadah haji harus dilakukan setidaknya 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu mengerjakannya. Itu dia ilmu dan informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga yang telah diberi dapat diingat dan bermanfaat bagi pemirsa yang menonton saat ini. Kembali lagi kepada Kaila Aulia Tanjung di studio, saya Ica Nurjana di SMP Islam Nazira, Bandar Lampung. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Marwah News hari ini. Saya Kaila Aulia Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.